Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Sebelum lanjut mungkin yang lain dimatikan dulu mic-nya ya biar tidak ada suara yang masuk. Taib ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sangat besar. Karena kenikmatan yang sangat luar biasa kita terima sampai saat ini. Kita diberi umur panjang sehingga bisa berada di bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Keadaan kita berada di Ramadan dalam kondisi iman, dalam kondisi aman, juga diberi kesehatan dan kekuatan. Sehingga kita harus memanfaatkan itu semua untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa merenungkan beberapa teman kita, beberapa tetangga kita, saudara kita, ya sudah mendahului kita, tidak ketemu dengan Ramadan. Juga ada beberapa daerah yang mungkin kondisi keamanannya tidak kondusif, tidak bagus, dilanda peperangan, mungkin tertimpa bencana. Nah, bahkan naudzubillah yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang berada di Ramadan tidak mendapatkan taufik untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Rasulullah SAW pernah membaca amin 3 kali sebelum naik mimbar. Maka ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, alama amanta. Wahai Rasulullah, untuk apa engkau mengucapkan amin tadi? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa telah datang Jibril kepada aku. Kemudian Jibril berdoa, rahima'an fumri'in. Celaka dan sangat celaka. Ya. Rajulun, seseorang yang dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma kharaja min falam yukfar lah. Celaka, sangat celaka seseorang yang datang kepadanya bulan Ramadan. Lalu Ramadan itu keluar dari dirinya dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan. Sedangkan
peluang untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan itu sangat besar sekali, sehingga kalau sampai seseorang tidak mendapatkan ampunan, wah ini orang paling celaka. Nah, ma'asyiral muslimin, ayah bunda pembelajar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya. Tema kita di sore hari ini adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita bersemangat di bulan Ramadan. Ini adalah apa? Bulan yang tadi sangat luar biasa. Kesempatan untuk mendapatkan kebaikan sangat-sangat besar banget. Dan ini harus dimanfaatkan oleh para orang tua, para pendidik untuk menjalankan proses pendidikan untuk anak-anaknya. Maka agar bagaimana anak-anak kita terlibat dan dengan penuh semangat ya mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ayah bunda, asatidzah, mari kita banyak-banyak berdoa untuk kebaikan anak-anak kita. Terlebih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan kepada kita lisaim la dakwatun ghairu la turad. Jadi seorang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka ini kesempatan ya ayah bunda untuk kita banyak-banyak berdoa selama kita berpuasa. Jadi tidak hanya di akhir waktu puasa. Sepanjang kita berpuasa, kondisi kita dalam berpuasa, kita memiliki doa yang tidak tertolak. Maka mari kita berdoa. Lihat bagaimana Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak keturunannya. Ya. Beliau berdoa, ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang menegakkan sholat. Demikian pula anak keturunanku, jadikan mereka semua orang yang menegakkan sholat. Ya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Allah, jadikan kami berdua, saya dan Ismail, sebagai orang muslim. Demikian pula anak keturunan kami, jadikan mereka orang-orang muslim. Ayah bunda dan para pendidik rahmatullah, masih banyak banget contoh-contoh bagaimana para anbiya war rusul berdoa untuk kebaikan anak-anak mereka. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, ya, contoh kita, teladan kita Ibrahim alaihissalam, tidaklah beliau berdoa untuk dirinya dengan satu kebaikan kecuali dimasukkan anak keturunannya pada doa itu. Maka kalau kita ingin anak-anak kita bersemangat ya di dalam mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan, doakan mereka. Nah, jangan pernah putus asa. Ini tips yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan keteladanan. Karena
anak-anak kita, terutama yang dalam fase hadonah, yaitu di usia TK, ataupun di masa tamyiz, ya, di SD kelas bawah misalnya, itu memiliki sikap suka meniru. Suka meniru. Maka mari kita berikan keteladanan untuk mereka. Ya, kita tunjukkan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita bahwa oh, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita sholat tarawih, kita berdoa, dan amal-amal kebaikan yang lain. Ini biasanya anak-anak akan ngikut. Meskipun nanti belum sempurna, belum seperti yang kita harapkan. Mungkin ikut-ikutan puasa, tapi ya jam 10 udah nangis-nangis minta makan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia ada niatan untuk ikut berpuasa kan. Nah, ketika ngeliat kita membaca Al-Quran, wah dia akan ambil buku, mungkin minta Quran juga. Berikan saja. Ya. Atau kalau kita khawatir anak kita tidak menjaga Al-Quran, mungkin dikasih buku lain. Ya. Kalau memungkinkan, ya diajak ke masjid untuk sholat, ya sholat taraweh atau yang lain, silakan dia. Ya. Mungkin ada juga kegiatan di masjidnya atau apa, taklim, atau mungkin ada kegiatan buka bersama, diajak biar mereka melihat itu. Dan dari situ pula kita akan mengembangkan pendidikan sosial dari anak-anak kita. Nah, jadi kita berikan keteladanan. Dan ini akan sangat terdukung kalau kita bisa menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif, yang mendukung pendidikan. Ya, jadi misalnya kita keluarga, ya, mungkin ada sekian anggota keluarga, dan semuanya bangun untuk melaksanakan sahur. Wah, ini anak-anak yang kecil biasanya ikut. Loh, kenapa? Udah pada bangun, udah pada makan, kenapa ini? Ya, mesti begitu. Nah, cuman ayah bunda dibutuhkan kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Mungkin dengan bangunnya anak kita, dengan ikut sahurnya mereka, itu akan merepotkan kita. Ya, akan merepotkan kita. Mungkin kita harus melayani mereka, ambilkan makan, ambilkan minum, bahkan mungkin nanti ya sekedar untuk main-main dan sebagainya. Maka hendaknya ya kita nikmati aja proses itu. Ya. Sehingga anak itu, oh iya ada sahur. Dan meskipun nanti misalnya anak kita tidak berpuasa, ya diajak di acara buka puasa, entah di rumah atau di mana. Nah, ini kalau misalnya seorang adik ngelihat kakak-kakaknya berpuasa, oh ini akan membantu sekali, mendorong dia untuk berpuasa. Ya. Kemudian juga adanya keteladanan dan lingkungan keluarga yang seperti itu, ya, akan lebih hebat lagi ketika masing-masing anggota keluarga memberikan dorongan, motivasi. Ya, ayo puasa, kamu kuatlah insya Allah. Nanti sama kakak, nanti begini, gitu. Maka anak kecil akan mudah terpengaruh. Ya. Maka kita lihat ya bagaimana as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum
mereka melatih anak-anaknya berpuasa. Ya. Bahkan sampai membuat mainan untuk anak-anak itu. Jadi ketika mereka udah mulai lapar, mulai pengen makan, ya kadang nangis ya, maka dikasih mainan agar terlupakan dengan rasa lapar itu. Sehingga dia bisa maksimal menjalankan puasa. Meskipun sekali lagi belum bisa 1 hari full. Nah, kemudian ayah bunda kaum muslimin rahimakumullah, dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan di bulan Ramadan, ini pasti akan memancing pertanyaan dari anak-anak kita. Itu pasti. Nanya kenapa? Kok sudah pada bangun semua? Ya, padahal biasanya bangunnya mungkin sebelum subuh, 30 menit sebelum subuh atau pas subuh baru pada bangun. Ini ibu kok malam sudah bangun, udah pada masak dan seterusnya. Ada pertanyaan. Kenapa pada nggak makan? Kenapa nggak sarapan? Ya, dan seterusnya. Maka ini kesempatan ayah bunda. Satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, itu ada 3 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengajari. Ya, mengajari. Maka hal yang sangat kita syukuri ya ayah bunda rahimakumullah, ketika anak bertanya gitu, itu berarti menunjukkan dia siap untuk diajari. Ya. Berarti dia udah siap untuk mengerti. Ya, jadi mereka sendiri yang bertanya kan. Nah, itu hal yang sangat luar biasa. Maka hal yang sangat dibutuhkan, dan ini sebenarnya juga merupakan salah satu karakteristik dari anak-anak ya. Mereka itu rasa ingin tahunya sangat besar. Maka tidak jarang mereka nanya itu, nanya ini. Mungkin bagi sebagian orang tua dianggap, wah kamu ini cerewet, kamu ini usil. Padahal ini hal yang positif. Tinggal kita arahkan saja. Ya. Kan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik harus tahu mana pertanyaan yang harus dijawab, mana yang tidak harus dijawab. Kan gitu. Mana ini pertanyaan yang karena pengen ngerti betul, mana pertanyaan yang itu ya sebatas apa konsekuensi dari loncatan perkembangan bahasa si anak. Gitu. Tapi sekali lagi, sebenarnya kita memang harus menumbuhkan seperti ini. Kita harus bisa membentuk anak yang kritis, selalu bertanya, pengen ngerti gitu loh. Ya. Maka kalau anak itu banyak bertanya tentang apa yang menjadi amalan di bulan Ramadan, gua senang hati kita terangkan mereka. Gitu. Nah, kadang coba perhatikan, kadang kita ini kan pernah ya ngajar di mana? Di TPA misalnya selama Ramadan atau apa itu. Kadang-kadang kita ngajar aja, atau bukan TPA ya, bahkan mungkin di TK ataupun di SD kelas bawah, kita ngajar aja sulit kan untuk menarik perhatian anak-anak. Ya. Gitu. Jadi anak-anak kadang main sendiri, nggak fokus lah ini itu. Nah ini ketika anak bertanya, ini berarti menunjukkan dia pengen ngerti. Dia siap untuk menerima apa yang kita sampaikan. Maka ajari, taklim, ya, ajari tentang apa yang terkait dengan Ramadan. Ya, misalnya tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, kita bawakan hadis.
cerita aja, mungkin nggak perlu letterlek hadisnya ya. Tapi sandaran kita hadis ini. Ya. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian atau akan datang bulan Ramadan kepada kalian. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, berkah itu banyak kebaikan. Maka kita bisa cerita pada anak kita tentang berkah atau kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ya. Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, di sini ya kaitannya apa tadi? Ja'akum Ramadan. Ini bukan sekedaran ya. Ini seakan-akan ucapan selamat. Telah datang Ramadan kepada kalian. Gitu. Maka ini akan menggerakkan hati sebetulnya. Untuk orang itu menyambut Ramadan atau mempersiapkan diri dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka ayo kita tampakkan kepada anak kita, wah sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Ramadan kita ini. Maka anak kan tanya, kenapa sih ada apa sih Ramadan kan gitu? Penasaran kan? Terangkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Jangan malah sebaliknya kita ngeluh, waduh sebentar lagi Ramadan, aduh capek lah nanti nggak bisa makan, nggak bisa minum, nah, gitu. Jangan. Tapi yuk kita manfaatkan ini. Kita tampakkan kegembiraan dan kesenangan kita menghadapi Ramadan. Ya. Allah wajibkan kepada kita puasa. Terangkan puasa itu apa. Keutamaan puasa itu apa. Ya. Kabarkan juga bahwa di Ramadan itu apa? Tuftahu fi abwabul jannah. Dibuka pada Ramadan itu seluruh pintu-pintu surga. Nggak ada yang ditutup. Ya, waktu ghalahu, kemudian ditutup semua pintu-pintu neraka, nggak ada yang dibuka. Itu. Wasufidati syayatin, dan diikat setan-setan itu. Maka ini menjadi kesempatan kita ya. Ketika setan-setan jahat yang menggoda manusia dibelenggu oleh selama Ramadan, ini mudah sekali kita mendidik anak-anak kita. Karena sumber kejelekan itu dua ya, syaitan dan hawa nafsu. Itu terangkan, oh kamu kan pengen masuk surga kan. Nah ini kalau Ramadan ini kesempatan masuk surga itu besar banget karena semua pintu surga dibuka. Ya, semua pintu neraka ditutup, nggak ada yang dibuka. Nah, kemudian di Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar, terangkan ini. Ya, sehingga nanti di 10 terakhir nah kita tunjukkan kepada anak-anak, kita berikan teladan kepada mereka bagaimana kita meningkatkan amalan-amalan ketaatan di 10 hari terakhir Ramadan, karena Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan ingat, siapa yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia terhalangi dari semua kebaikan. Maka mari nak, manfaatkan Ramadan tahun ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya, bisa jadi juga, nah ini Ramadan terakhir kita, tahun depan kita udah nggak ketemu. Ya, kita mungkin bisa mengambil pelajaran ya dari kasus pandemi yang kemarin itu, sempat sekian banyak orang mati, ya kan? Jadi kematian itu dekat, maka mari yuk kita. Ya. Kemudian juga di setiap malam dari malam-malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Maka mari siang hari kita puasa. Bukan berarti kalau malam kita bebas. Ya. Ingat ya, di malam itu ada keutamaan. Di malam Ramadan ada keutamaan itu apa? Ada pembebasan dari api neraka. Luar biasa. Yuk, jangan sampai kita luput dari ini. Sehingga Allah Ta'ala memanggil kita, nak, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr
aksir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, terima. Sambut Ramadan ini dengan semangat, dengan kesungguhan. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, kurangi. Ya, ini bulan yang Masya Allah sangat mulia. Jangan kamu gunakan untuk perkara yang jelek, yang bermaksiat. Gitu. Ya, jadi diarahkan seperti ini. Diajari secara teori hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian hal yang sangat bagus ayah bunda kalau kita membuatkan program untuk anak-anak kita. Ya, jam sekian bangun, makan sahur, jam sekian sholat subuh, jam sekian kegiatannya apa-apa, begitu. Ya. Kalau anaknya sudah bisa diajak diskusi, ayo dilibatkan dalam pembuatan jadwal itu, jadwal kegiatan ya. Kita sendiri sebagai orang tua juga punya jadwal. Kalau perlu tunjukkan kepada anak kita ini loh, nih ayah bunda juga punya ini kegiatannya apa. Kamu pengen nggak? Supaya nanti maksimal, seperti itu. Ya. Selanjutnya ya bunda yang saya muliakan, setelah secara teori kita ajari mereka, mereka tahu ya gimana cara puasa, yang membatalkan puasa apa dan sebagainya. Nah, tahap berikutnya adalah apa? Praktek. Kita beri kesempatan anak-anak kita untuk mengerjakan apa yang sudah kita ajarkan tadi. Ya. Dan ini luar biasa, ini Ramadan menjadi kesempatan untuk kita melakukan pembiasaan kebaikan bagi anak-anak kita. Atau kesempatan juga untuk meninggalkan perkara kejelekan. Ya, karena 1 bulan itu, ya menurut sebagian ahli, insya Allah sudah menjadi kebiasaan. Orang kalau melakukan rutin selama 30 hari atau 1 bulan lah kurang lebih, ini sudah menjadi kebiasaan dia. Jadi misalnya awal makan sahur itu sulit ibunda. Ya jangankan anak kecil ya, kita orang dewasa aja di hari-hari pertama Ramadan itu kalau disuruh makan sahur masih nggak enak kan. Tapi nanti kalau sudah sekian hari, oh iya menikmati, enak betul. Makan sahur itu. Nah, ketika anak malas makan sahur, bacakan hadis-hadis keutamaan makan sahur. Ya. Itu. Bahkan nanti tidak ada masalah ya, kita memberi motivasi. Nanti, nak kalau kamu puasa, genep 1 hari, nggak putus di jalan, ya kamu puasa 1 hari, ayah kasih hadiah nih. Apa yang dia suka? Hadiahnya. Nanti kalau selesai 1 bulan, nanti ayah kasih hadiah lagi. Jadi per hari ada hadiah, 1 bulan ada hadiah. Nah, Insya Allah luar biasa. Jadi ini kita beri kesempatan anak untuk mempraktekkan dan membiasakan amalan-amalan yang sudah kita programkan tadi. Ya. Jadi dilatih. Mungkin anak itu oke lah ada yang mungkin kuat hanya sampai jam 10. Enggak apa-apa jam 10. Atau bahkan jam 9. Oke. Kita kasih apresiasi. Nah, hari ini kamu jam 9. Tapi kalau perlu apa? 1 disambung lagi. Oke, jam 9 makan. Itu puasa lagi. Mungkin sampai jam 1. Terus mungkin ya masih makan sehari 3 kali kan. Nah, nanti besok coba ditingkatkan lagi. Hari ini misalnya jam 9 makannya. Mungkin besok jam 10. Mungkin besok sampai zuhur. Ya, nanti zuhur sampai maghrib puasa lagi. Terus gitu, sehingga lama-lama meningkat dan dengan izin Allah Ta'ala, anak kita bisa kuat berpuasa 1 hari. Jadi ada tahapan-tahapan. Ya, jadi jangan langsung dipaksa, harus
Kalau nggak 1 hari nggak usah puasa saja. Jangan. Ya, ingat mereka adalah anak-anak. Kekuatan, kemampuan mereka, ya itu tidak sama dengan orang dewasa. Kemudian ayah bunda yang berikutnya adalah apa? Coba dikontrol, ya diawasi. Ya, karena ya namanya anak-anak itu mesti dia coba ada kesalahan, dia melakukan keliru, hal yang wajar namanya anak-anak. Ya sebagaimana perkembangan fisik anak-anak kan waktu itu, misalnya dulu apa namanya berlatih untuk berjalan itu kan ya berdiri aja kadang jatuh, ya kemudian baru melangkah 1-2 langkah jatuh, ya kan? Nah ini kan terus kita awasi kan, kita latih, ya dan lama-lama bisa. Ya maka dalam amalan, dalam berpikir, dalam bicara, hal yang sangat wajar kalau terjadi kesalahan-kesalahan, ketidaktepatan pada anak-anak kita. Ya, kita maklumi. Ya, kita kontrol, kita bimbing. Nak, itu keliru, yang benar begini. Nak, bukan begitu, mestinya begini. Kita bimbing. Bahkan kadang kita cukup menyatakan oh, itu nggak tepat, oh, itu keliru. Nanti anak itu yang berpikir, oh iya Kak, kalau ini yang keliru berarti apa? Yang benar begini. Gitu. Ya. Kan misalnya ya kita sudah ajari secara teori, secara keilmuan, makan pakai tangan kanan. Ya kan? Udah kita ini, kemudian dia praktekkan. Ini kalau nggak dikontrol, kadang terjadi kesalahan. Anak mungkin lupa atau bagaimana, dia makan pakai tangan kiri. Ini fungsinya kontrol. Maka ya kalau kita lihat anak kita makan pakai tangan kiri, ya kita ingatkan, kemarin sudah diajari ayah makan itu pakai tangan kanan atau tangan kiri ya. Nah, akhirnya anak itu akan berpikir juga di situ. Ya, berarti pakai tangan kanan. Ya, berarti itu benar atau salah? Iya salah. Terus ya ganti, pindah. Makanannya dipindah ke tangan kanan. Seperti itu. Ya ini pentingnya kontrol. Maka nanti silahkan ya ayah bunda para pendidik ya untuk apa? Kita semua bersinergi. Ya, mungkin kalau sekolah sudah membantu ya, ayah bunda sekolah sudah membantu untuk membuatkan apa buku mutabaah, baik yang bentuknya buku ataupun yang bentuknya online. Ya, itu nanti silahkan ayah bunda terbantu di situ. Sudah sholat belum, baca Quran belum, nah itu ayah bunda tinggal apa? Mengontrol saja, ingatkan anaknya, membimbing mereka. Ya, jadi sekolah sudah ada ya buku panduan ya kontrol kegiatan Ramadan apa saja. Nanti mungkin ayah bunda bisa memodifikasi, bisa menambah atau mengurangi. Ya, baik ayah bunda yang saya muliakan, para pendidik rahimakumullah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita semangat dalam menjalani amalan-amalan di bulan Ramadan. Nah, kita kembalikan ke host. Barakallahu fikum. Fiik barakallah. Alhamdulillah jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz Abu Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita semua khususnya bagaimana cara meningkatkan motivasi Ananda semua di rumah dalam beramal solih di bulan Ramadan ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, adik-adikku semua, anak-anak semua solih dan solihah di sini yang telah hadir, silahkan yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi atau di luar dari itu juga diperkenalkan. Kepada Bapak dan Ibu, para hadirin semua, yang mau bertanya boleh bertanya melalui langsung ataupun bertanya melalui kolom chat. Barakallahu fikum. Tafadhalu.
Baik, alhamdulillah. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan, bagaimana memotivasi anak-anak agar semangat beramal soleh di bulan Ramadan, dan di luar dari itu juga alhamdulillah dipersilahkan. Kita di sini sama-sama mencari tahu dan diperkenalkan juga untuk berdiskusi dengan Ustaz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Nah, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin dikembalikan lagi Ustaz. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah sudah ada yang masuk pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas penyampaiannya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya, bagaimana membangun motivasi anak usia dini untuk menghafal? Ya, bagaimana membangun motivasi anak usia dini untuk menghafal? Seringkali lupa, padahal sudah diulang-ulang. Dan Afwan, tadi sekilas melihat video profil TK. Izin bertanya juga terkait dengan TK Anas, bagaimana program di sana untuk meningkatkan motivasi ibadah kepada anak? Syukron. Ya, jadi ya itulah dunia anak gitu loh. Itulah dunia anak. Ya, sering dia sudah hafal kemudian lupa. Maka kita harus sering-sering mengulang, gitu ya, mengulang hafalan anak-anak kita. Ya, jadi jangan sampai anak kita itu sekedar pernah hafal, ya jangan. Tapi kita upayakan untuk ada pengulangan gitu. Ya mungkin di awal itu bahasa kita belum lancar, belum halus lah begitu. Karena mendidik anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya, tentu ukiran pertama ya kita bisa lihat ya bentuknya mungkin masih belum halus, belum rapi begitu. Perlu digosok, perlu diperhalus terus begitu melalui murojaah gitu. Ya. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan motivasi? Ya kita beritahukan keutamaan menghafal Al-Quran. Ya, bahwa orang membaca Al-Quran satu huruf mendapat 10 kebaikan. Sedangkan kalau kalian anak-anakku menghafal itu mungkin tidak sekali baca terus hafal. Enggak kan? Berarti harus diulang. Maka disitulah ladang sumber pahala kita akan terus mengalir. Gitu. Jadi sampaikan. Yang kedua, beritahukan kepada anak-anak bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah apa? Kalamullah. Perkataan Allah. Allah yang maha sempurna. Ya Masya Allah. Ya. Yang lafaz-lafaz dari Al-Quran itu sangat indah sebetulnya. Nah. Kemudian buat lingkungan yang mendukung untuk anak-anak semangat menghafal. Ya kalau di rumah misalnya mungkin bisa dibuat jam belajar ya atau jam menghafal. Jadi pada jam itu tidak boleh ada yang misalnya pegang HP, aktivitas lain itu tidak boleh. Gitu. Nanti kalau anak ngelihat kita juga rajin menghafal dan sebagainya, anak akan ikut. Lingkungan sangat mendukung. Kemudian bisa juga dimasukkan ke perkumpulan, ya,
kelompok-kelompok penghafal Quran, dicarikan teman-teman yang baik, seperti itu. Nah, adapun kalau ditanyakan kalau di TK Anas bagaimana, ya seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menumbuhkan motivasi, ya, karena memang anak-anak yang belajar di TK Anas seperti itu. Mereka memiliki apa? Semangat menghafal. Ya, sehingga ini akan mempengaruhi apa? Anak-anak yang mungkin semangatnya kurang. Itu. Ya, akan mempengaruhi sehingga yang semula nggak semangat jadi semangat. Juga guru-gurunya Masya Allah. Ya, karena kadang namanya anak kecil belajar itu tergantung gurunya juga. Bahkan subhanallah kita dapati karakteristik anak ya, anak-anak usia sudah masuk sekolah itu, yang jadi ukuran adalah gurunya. Ya, dia lebih nurut sama gurunya daripada sama orang tuanya. Maka ini bisa kita manfaatkan juga, ayah bunda. Kita bisa meminta bantuan dari guru-gurunya. Ya, ustazah, tolong nanti anak saya dikasih motivasi ya, dikasih nasihat untuk menghafal Al-Quran misalnya. Nah, seperti itu bisa. Ya. Nah, jadi ini di samping memang di TK Anas ada sistemnya, sistem menghafal, ada target-targetnya, ya, sehingga insya Allah lebih terarah, ya, dan kita lakukan pembelajaran itu sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Ya, jadi bisa dikatakan apa ya? Mungkin kalau istilah saya klasikal individual. Ya di kelas sama, kelompok, tapi nanti capaiannya bisa berbeda-beda. Nanti ada anak yang cepat ya dia dapat cepat, nanti yang mungkin sedang ya tentu di bawahnya dan seterusnya. Begitu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Mudah-mudahan tadi kepada yang bertanya sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik. Mungkin di sini Ana bacakan 2 pertanyaan langsung Ustaz ya. Bismillah, Ustaz Afwan izin bertanya. Dulu saat awal belajar puasa, kami ajarkan kepada anak kami untuk dapat menjalankan puasa dengan jujur karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tapi dibalas dengan pertanyaan, emang Allah lihat? Kok aku nggak bisa lihat Allah? Saat itu anak Ana usia 5 tahun. Pertanyaan Ana, bagaimana cara mengajari anak agar mengimani bahwasannya Allah Ta'ala selalu mengawasi kita? Nah, pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana cara menjelaskan untuk puasa hanya 13 sampai 14 jam saja? Nah, yang pertama itu tentang muraqabatullah Ustaz, bagaimana menanamkan ya. Allah Jadi mengawasi kita dan untuk mengenalkan atau menanamkan sikap merasa diawasi, ya kita kenalkan siapa Allah Ta'ala. Ya, kita kenalkan siapa Allah Ta'ala melalui nama As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir. Nah, kita juga bisa mengambil pelajaran dari nasihat siapa? Luqman. Ya, Luqman di dalam surat Luqman itu. Ya. Bagaimana ketika beliau ya menasihati putranya. Ya, menasihati putranya. Di mana di situ diingatkan putranya dengan keilmuan Allah yang sangat luar biasa. Ya. Di ayat ke-16 ya, ayat ke-16 dari surat Luqman. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latiful khabir. Wahai anakku, sesungguhnya
tidaklah ada sebutir debu. Nanti. Ya. Tidaklah ada sebutir debu yang ada di dalam batu. Yang terhalang sesuatu yang tebal kan. Ada debu di dalam suatu batu. Atau di langit. Berarti jaraknya jauh banget di langit. Atau di dalam bumi, gelap. Maka apa? Allah bisa mendatangkan sebutir debu itu. Bukan sekedar Allah tahu posisinya, Allah bisa mendatangkan. Ini menunjukkan apa? Keilmuan Allah yang sangat sempurna. Gitu. Ya. Kita juga bisa menunjukkan tentang orang-orang yang berdoa. Orang itu berdoa mintanya macam-macam, beda-beda. Tapi mereka mendapatkan sesuai dengan permintaannya. Berarti Allah tuh ngelihat enggak? Allah itu mendengar doa dia. Kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kita kenalkan dengan apa? Nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaannya? Bagaimana menjelaskan, mungkin ini kepada anak Ustadz, bagaimana menjelaskan bahwasanya puasa hanya 13-14 jam saja. Karena sewaktu anaknya seperti komentar, karena suatu bukan anaknya seperti komentar, kok makan, katanya nggak makan, begitu Ustadz, terima kasih. Ya, nah ini pentingnya kita menjelaskan bahwa pengertian puasa itu menahan diri dari hal yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Itu. Jadi kita enggak boleh makan, enggak boleh minum itu hanya dari waktu subuh sampai maghrib. Begitu maghrib kita boleh makan. Gitu. Nah, muncul pertanyaan itu karena apa? Berarti ada ketidakjelasan pada si anak tentang pengertian puasa. Dianggapnya puasa itu enggak makan terus sampai 1 bulan mungkin begitu ya. Nah, ini dijelaskan bahwa puasa itu dimulai dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Nah, gitu Allah Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini pertanyaan terakhir para hadirin dan Bapak Ibu semua, anak-anak saleh dan salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana tips agar anak tidak suka dengan TV dan gadget? Apakah pernah pengalaman ada penanganan anak kecanduan TV dan gadget di TK Anas? Syukron. Ya, jadi hal yang sangat penting untuk mengatasi kecanduan ya, maka pertama kita doa kepada Allah Ta'ala, karena kecanduan ini adalah penyakit, masalah gitu. Kita doa agar Allah menyembuhkan hal ini. Yang kedua adalah apa? Kita membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan anak dari perkara itu, dari televisi dan dari HP itu. Ya, kita buat kegiatan. Ya, maka kalau di TK Anas kan nggak mungkin ya selama belajar ya di sekolah kan nggak mungkin anak mainan itu kan, mainnya ya balok-balokan, nyusun puzzle atau apa kan. Nah, ternyata mereka bisa gitu loh. Mereka bisa asik dengan permainan itu. Maka sebenarnya salah satu kenapa anak itu kecanduan, karena anak itu waktunya longgar. Dia merasa tidak ada kegiatan. Ya, anak-anak bilang gabut gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah mainnya main HP aja. Jangankan anak-anak, coba kita aja sebagai orang dewasa. Kalau merasa nganggur, itu apa yang dilakukan? Buka HP kan. Karena kita merasa nganggur. Merasa nggak ada pekerjaan. Maka kalau kita buatkan tadi program, kegiatan, insya Allah anak bisa teralihkan. Nah, meskipun nanti pada waktunya dalam porsi yang cukup kita ajari mereka. Karena kan namanya kemajuan teknologi tidak mungkin bisa dihindari. Dan memang kita butuh. Nah, kalau kita nggak mengerti teknologi ya nanti kehidupannya akan susah juga. Ya kan? Seperti sekarang aja Masya Allah kan dengan teknologi kita bisa duduk bersama, taklim bersama, acara bersama ya.
Saya dari Solo, kemudian ayah bunda dari rumah masing-masing ketemu di aplikasi Zoom atau di YouTube. Ini kan teknologi. Jadi kalau kita nggak kuasai kan nggak bisa juga nanti. Jadi kita pertengahan, ya, pertengahan dalam mengajarkan teknologi informasi kepada anak-anak. Nah, begitu Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ustaz Abu Ahmad atas jawabannya. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada para hadirin, Bapak dan Ibu yang telah bertanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan apa yang tadi ditanyakan bermanfaat untuk kita semua dan tentu saja lebih dari itu kita bisa mengamalkannya dan kita mohon kepada Allah semoga anak-anak kita semua di rumah dan anak-anak kaum muslimin seluruhnya jadi anak-anak yang solih dan solihah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus solih. Baik Bapak dan Ibu semua, barakallahu fikum, sebelum kita akhiri kegiatan sore hari ini kita lihat dulu, kita saksikan bersama video yang akan ditayangkan sesaat ini. Tapi anak izin dulu ya, sudah maghrib di Solo. Tafadhal Ustaz, Allah yubarik fik, jazakallah khairan. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Bapak dan Ibu, para hadirin semua, ini merupakan profil terkait dengan PPDB TKKB Anas, PTM dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah TKKB Anas. Barakallahu fikum.
Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti kegiatan sore hari ini di dalam program Ramadan penuh dengan makna bersama dengan Sekolah Islam Anas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diinformasikan kembali kepada seluruh hadirin yang mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Sekolah Islam Anas, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Insyaallah taala Sekolah Islam Anas menyediakan program Ramadan penuh dengan bermakna dengan tema-tema yang berganti-ganti insyaallah taala. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam mandu kegiatan sore hari ini. Untuk itu marilah kita akhiri perjumpaan kita dalam Zoom meeting dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.